Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang akan melawat setiap kita yang beribadah dengan segenap hati. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari menyembah Dia dengan segenap hati, bawakan kerinduanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita karena Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Dari setiap mulut kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, dan biar menegakkan hati-Mu, biarlah manis Kau dengar setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami. Oh kami Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan
semuanya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, hari ini hari Minggu yang penuh dengan sukacita, Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan percayalah, saudara yang datang dengan sakit pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Saudara yang datang dengan lemah pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang datang dengan masalah, ada yang punya masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar. Katanya banyak. Semuanya diberikan jalan keluar dan Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan berkuasa. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanku besar dan berkuasa. 1, 2, 3. Tuhanku besar dan berkuasa. Yang percaya dengan tepuk yang paling Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang hungry and thirsty. Tentang lapar dan haus. Tentang lapar dan haus, ya. Siapa di sini yang lapar? Ada yang katakan saudara. Dia belum sarapan ya, ketahuan ya. Nah, biasanya kalau yang lapar, saudaraku, itu efeknya nggak bagus ya. Makanya kalau saudara ke gereja harus sarapan dulu, ya kan? Mudah-mudahan tadi saya ngobrol dengan salah satu pelayan. Itu kalau setelah dibalik ya, ini gereja kita jadi besar sebelah sana ya, iman kita ya. Jadi besar, nanti ada lounge-nya, di situ ada pantry-nya, ya ada kantin gitu ya, saudara bisa sarapan gratis ya. Doakan supaya sebelah bisa dibeli, amin. Saudara percaya bisa dibeli sebelah, amin. Ya. Dan biasanya kalau yang lapar nih gini, susah ngambil keputusan, betul nggak? Terus ngantuk, ya kalau yang lapar. Terus marah-marah nggak jelas, gitu ya. Ada muridnya Pastor Yuni, sekali waktu kita nggak tahu kenapa ini anak suka cemberut, tiba-tiba nanti cemberut, nanti enggak, gitu ya. Cemberut, ternyata kata mamanya dia memang gitu kalau lapar. Jadi mulai ketika kita tahu dia disuruh makan dulu, baru dia ngeles. Nah dia suka cita, dia marah-marah nggak jelas, cemberut. Diajarin ini saya lihatin ya, tangkai dulu. Kenapa nih anak ternyata lapar gitu ya. Nah, saudara di tim yang mana nih kalau lapar? 02 ngantuk ya. Nah, kalau di tim yang marah-marah nggak jelas, cemberut, coba sekarang lihat kiri kanannya. Ada yang ngantuk nggak? Nah, ada yang cemberut nggak? Kalau yang cemberut atau ngantuk colek, terus bilang, kamu lapar ya? Ya, itu sesuatu yang natural ya, itu akan terjadi ya. Tetapi kita akan melihat ya betapa pentingnya lapar dan haus. Apa kata firman Tuhan tentang lapar dan haus? Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 ya. Kita baca sama-sama, saudara, gak usah buka HP. Coba lihat di screen di depan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi artinya kita akan bahagia kalau kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya kita tidak akan bahagia. Nah, kalau diterjemahkan ayat ini, kalau kita tidak merasa lapar dan haus akan kebenaran. Jadi betapa pentingnya kita merasa lapar dan haus akan Tuhan, karena kita semua akan dipuaskan. Ya, jadi begitu penting tentang lapar dan haus akan kebenaran. Dan ayat ini ya merupakan ayat terpenting dari khotbah Yesus di bukit. Ya, karena ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa dasar yang terpenting dari kehidupan jasmani dan rohani itu adalah rasa lapar dan haus akan kebenaran, ya. Dan rasa lapar dan haus akan kebenaran ini saya catat, itu membuat kita memiliki sumber kehidupan dan iman yang bertumbuh. Ternyata rasa lapar dan haus ini akan membuat kita, menjadikan kita memiliki sumber kehidupan dan iman yang bertumbuh. Amin. Amin. Tadi ada satu orang yang mendului, amin. Amin, saudaraku. Amin. Kita akan lihat secara detail
Kenapa rasa lapar dan haus ini akan membuat iman kita bertumbuh, membuat kita memiliki sumber kehidupan, ya. Rasa lapar dan haus ini merupakan suatu kebutuhan utama karena itu adalah sumber kehidupan. Saudara bayangkan, kalau saudara tidak merasa lapar dan haus, saudara apa yang terjadi? Kalau saudara nggak lapar dan haus, apa yang terjadi? Saudara nggak makan. Ketika saudara nggak makan, saudara lemas. Ketika saudara lemas, terus nggak makan dan minum, saudara akan sakit. 1, 2, 3 hari saudara nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Seminggu ada yang bertahan? Ada. Sebulan? Ada. Tapi rasanya nggak mungkin ya. Saya nggak tahu dulu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nggak tahu dia ada bukanya nggak gitu ya. Kalau yang sekarang di gereja-gereja puasa 40 hari 40 malam ada bukanya, ada makan ada minumnya, ya. Dan pasti dia kalau nggak minum, kata ilmu kedokteran itu akan dehidrasi. Jadi orang nggak akan bertahan kalau kita nggak makan dan minum. Ketika kita nggak ada nafsu ya untuk makan dan minum, itu akan menimbulkan penyakit dalam hidup kita. Orang-orang tua dulu ya, kalau misalnya nengokin yang sakit, selalu bilang gini, saudara suka perhatiin nggak? Banyak makan ya, gitu. Terus kalau ada kabar ini, misalnya udah sakitnya lama, aduh, puji Tuhan, dia udah nafsu makan lagi, betul nggak? Itu ada sesuatu kebaikan. Karena memang makan dan minum itu adalah sumber kehidupan secara jasmani. Demikian pula rohani kita, ya. Jadi makanan dan minum itu adalah bahan bakar untuk tubuh kita, ya, yang diubah menjadi energi dan kekuatan. Pertanyaannya gini, apa yang saudara lakukan kalau saudara lapar dan haus? Ada yang mau jawab? Apa yang saudara lakukan ketika saudara lapar dan haus? Masih ngering gitu ya, ngeheng ya. Ketika kita lapar dan haus, pasti cari M&M ya. Itu bukan merek coklat, tetapi makan dan minum, itu udah pasti ya. Dan itu juga rohani kita. Ketika kita merasa lapar dan haus, kita pasti datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Ada ayat tambahan nggak saya catat. Makanya ada ayat mengatakan gini, Amos 5 ayat 6a, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tuhan di situ katakan gitu loh. Nanti saudara baca di rumahnya Amos 5 ayat 6a, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan baca coba dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini janji Tuhan, saudara. Ketika kita merasa lapar dan haus, kita cari Tuhan. Dan makanya ayat yang pertama tadi kita baca, ayat awal, bahwa kita akan dipuaskan, berbahagia mereka orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi Tuhan akan memberikan roti hidup. Rohani kita akan dipuaskan. Kita akan berbahagia. Ketika kita merasa lapar dan haus, kita makan roti yang Tuhan berikan, ya, dan kita akan merasa kenyang dan kita tidak akan lapar dan haus lagi. Ya, ini juga yang dialami oleh Paulus. Paulus yang dulunya penjahat, dia pembenci Kristus dan pengikutnya. Tetapi setelah dia bertobat, rasa lapar dan hausnya itu begitu luar biasa akan Tuhan. Ya, dia begitu selalu merindukan Tuhan. Kita akan baca, ya, dituangkan dalam ayat Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini kerinduan Paulus. Setiap saat dia begitu merindukan Tuhan, dia selalu merindukan kuasa Tuhan, dia selalu merindukan, ingin tahu tentang Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, dan itu juga harus menjadi rasa dan lapar dan haus secara rohani buat hidup kita semua. Sehingga kita akan mendapatkan kepuasan, kita akan mendapatkan kehidupan, ya.
Dan rasa lapar dan haus ini akan mendorong kita. Yang pertama tadi kita mendapatkan sumber kehidupan. Yang kedua, rasa lapar dan haus ini akan membuat kita bertumbuh. Ya, misalnya seorang bayi, dia harus mendapatkan asupan gizi yang bagus untuk dia bertumbuh. Kemudian dia setelah bayi, dia makan makanan bayi, ya. Setelah dia jadi anak dan dia bersekolah, dia juga harus mendapatkan makanan dan gizi yang baik, sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik dan sehat. Kalau lagi anak-anak dia nggak makan, kurang gizi, akibatnya banyak kekurangan yang terjadi. Ada yang busuk lapar, ada yang meninggal, ada yang penuh dengan penyakit, dan itu juga bisa menentukan orang tersebut nggak ada harapan di masa depannya. Tetapi ketika dia mendapatkan asupan gizi yang baik, makanan-makanan yang baik, itu akan membuat anak tersebut hidup, dan sampai dewasa nanti dia punya satu masa depan yang baik. Ya, oleh sebab itu beberapa paslon, saya bukan kampanye ya, beberapa paslon mencetuskan tentang stunting. Ya, sorry ya, saya tidak kampanye, tapi ini bagus. Ada orang yang mencela, tapi saya pikir ini idenya luar biasa, ya, untuk memberikan kampanye ya, makanan gratis dan sebagainya. Tapi ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa makanan dan minuman itu begitu penting untuk kehidupan kita dan juga secara rohani, ya. Rasa lapar dan haus itu akan membuat iman kita bertumbuh, ya. Ketika kita lapar dan haus, tadi yang dicari apa? Makan dan minum. Ketika kita lapar dan haus rohani kita, yang dicari juga Tuhan, ya. Dan seorang yang lapar dan haus akan kebenaran ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu tanda-tandanya. Ingin selalu cepat-cepat ada ibadah nih. Waduh, ini jamnya ibadah, saya harus ke gereja, saya harus mengikuti ibadah-ibadah di gereja, gitu. Harus ada selalu lapar dan haus. Itu tandanya, Tapi kalau saudara udah mulai gini, nanti aja lah, bisa minggu depan ke gereja, nantilah, house of blessing bisa nanti aja deh, nggak masalah. Itu tandanya seorang yang nggak lapar. Tapi orang yang lapar, dia selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama, secara pribadi. Kalau itunya udah bergejolak, tentu ketika ada ibadah-ibadah di tempat ini, mulai dari hari Rabu, di sini udah ada kegiatan semua. Itu seorang ingin selalu hadir. Kalau bisa nggak terlambat, setengah jam sebelumnya kalau bisa udah ada. Gitu ya. Itu rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Nah, tetapi seringkali rasa lapar dan haus akan kebenaran itu akan lenyap oleh karena kekhawatiran dunia ini. Khawatir akan rumah tangga, khawatir akan keuangan, khawatir akan pekerjaan, ya, dan kekayaan yang ingin dicapai, ya, sehingga orang bukan cari Tuhan karena kekhawatiran ini. Makanya kekhawatiran ini menjadi hal yang terpenting juga, ya. Di dalam firman Tuhan sering dibahas, ya. Itu akan menghilangkan, melenyapkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya harus kaya, saya harus punya masa depan, saya harus punya tabungan sekian untuk anak-anak sekolah, untuk keluarga. Wah, kerja, terus kerja, bagus, ya. Tetapi semuanya yang penting cuan, yang penting ini jamnya ibadah, ini ada proyek nih kalau saya lewatkan ya, saya kehilangan uang 20 juta hari ini. Pilih yang mana? Kebaktian atau hilang proyek? Kebaktian. Bagus. Tapi banyak orang nggak bisa ngelakuin itu. Nanti dulu deh. Tuhan, ini kan berkat dari Tuhan juga nih ya. Saya nggak ibadah sekali, nggak apa-apa kali ya. Masih ada minggu depan. Itu nggak boleh. Jadi kita mesti benar-benar merasa lapar dan haus akan kebenaran, dan itu akan lenyap kalau kita tidak melatihnya. Ya, setiap kali ada kayak gitu. Kok nggak kebaktian? Itu ada pekerjaan, ada tamu, ada cuan, ada cuan ya teman-teman saya ya. Lu kok nggak ibadah? Kita suka ada ngobrol-ngobrol sama beberapa teman. Kok nggak ibadah hari ini? Itu ada pekerjaan, ada proyek, nggak bisa ditunda. Ini dari asing, kita ketemunya hari Minggu gitu, nggak bisa. Saya harus. Ya, itu akan lenyap oleh karena kekhawatiran duniawi ini. Tapi juga orang-orang yang sudah nyaman
saya catat di sini kenikmatan hidup. Orang-orang yang sudah menikmati hidup, tapi mereka belum kenal Tuhan. Orang yang sudah terkenal, orang yang kaya raya, punya kekayaan nggak habis 7 turunan misalnya, punya perusahaan, anaknya 5, punya perusahaan 5 buat anak-anaknya nanti, udah terjamin semuanya. Mau beli apa juga ada, mau beli mobil bisa, mau beli motor bisa, HP terbaru bisa, mau beli seblak juga bisa, ya. Wah, pokoknya semua bisa. Orang yang gitu juga yang belum kenal Tuhan juga susah untuk mengenal Tuhan. Boro-boro rasa lapar dan haus akan Tuhan. Karena apa? Sepertinya udah gak perlu Tuhan. Saya udah perlu Tuhan. Kok ini saya udah terjamin. Kesehatan saya tinggal konsultasi sama ahli gizi. Ya, semuanya udah terjamin. Saya hidup sehat. Saya punya gym di rumah. Saya bisa olahraga setiap hari. Ya. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita perlu menjaga ya kerinduan kita, rasa lapar dan haus kita kepada Tuhan. Apapun kondisi saudara, mau saudara saat ini lagi nggak punya uang atau saudara sudah kaya raya, perlu Tuhan, perlu menjaga kerinduan kita, rasa lapar dan haus ini kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu lapar dan haus akan Tuhan? Ya, itu kita harus latih. Ya, sebelumnya kita akan baca dulu di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Sama-sama baca 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya. Jadi ayat ini yang dibuat oleh Daud ya sebagai puji-pujian, tapi ini dia melambangkan kerinduannya kepada Tuhan seperti rusa yang haus akan air, akan sungai yang berair. Ya, ternyata ada yang menyelidiki kenapa sih Daud mengungkapkan ini kerinduannya kepada Tuhan seperti rusa. Ternyata gini, rusa tuh punya indera penciuman yang baik tentang air. Ketika dia haus, dia akan cari, walaupun jaraknya cukup jauh, mungkin berkilo-kilometer, tapi dia bisa tahu di mana ada air. Dia akan terus berlari sampai dia menemukan air yang sungai yang berair dan dia minum sampai puas. Ya, demikian juga jiwa kita, kata Daud. Ya, jiwa kita juga harus haus gitu kepada Tuhan. Ya, kita harus, waduh, benar-benar aku ingin dipuaskan oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita terus merasakan rasa lapar dan haus ini akan kebenaran? Yang pertama adalah read the Bible every day. Ini akan menimbulkan kita terus akan merasakan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kalau jasmani kita makan 1-3 kali sehari. Ya, ada yang 1 kali makan sehari? 1 kali. Lagi diet ya. Atau lagi puasa. Nah, ada yang 2 kali sehari? Nggak pada makan semua. Ada yang 3 kali? Puasa semua 3 kali. 4 kali. Hah? Ada yang 4 kali? Oh, ini nggak ngacung semua ya? Ada yang 5 kali? Wah, kalau 6 kali nggak mungkin dah. Ya. Coba saya tanya lagi supaya interaktif ya. Takutnya nanti ada pembicara tamu semua ini pada nggak dengerin atau pada tidur gitu ya. Nah, ada yang makan 1 kali sehari? Nah, 1. Yang 2 kali? Nanti saya tambahin ya, jadi 3 kali. Yang 3 kali? Oh, banyak. 4 kali? 5 kali? Tambah steak bisa kan? Ya, 5 kali ya. Kalau lebih dari itu jangan, nanti jadi obesitas ya. Nah, ketika jasmani kita mendapatkan makanan, itu membuat kita jadi sehat, jadi kuat. Kita bicara makanannya makanan sehat ya. Jangan goreng. Saya penggemar gorengan, saudara. Saya maniak banget sama gorengan, betulan. Ketika udah puasa tuh berapa lama, gitu saya nggak tahan. Ya, istri saya bilang, baru aja seminggu nggak makan gorengan, udah rindu banget sama gorengan gitu ya. Pokoknya gorengan tuh makanan favorit.
Ya, kalau nggak beli di luar, saya puasa nggak beli gorengan gitu ya. Saya bikin sendiri di rumah, sarua wae. Ya, asal jangan gorengan. Ini makanan yang sehat itu akan membuat tubuh kita berenergi, punya kekuatan, dan itu pasti sehat. Membuat tubuh kita sehat. Nah, rohani kita juga harus kasih makan. Makanannya apa sih rohani kita? Firman Tuhan. Read the Bible every day. Kita harus baca firman Tuhan tiap hari. Nggak apa-apa jadi kebiasaan. Awalnya jadi kebiasaan, harus ya. Yang belum biasa, maaf ya, saya tidak menjudge. Mungkin saudara nggak biasa baca Alkitab setiap hari satu ayat atau satu pasal, terserah. Di komunitas GBS ada ayat-ayat yang dibagikan dalam tiap hari, bisa beberapa ayat saudara baca. Itu baca, saudara. Jangan cuma lihat gambarnya doang, atau jangan lihat, ini panjang ya, Ibu Gem ya, ngebahas panjang banget ya, males lah, jangan. Ya sudah, Pak Robi sudah dikirimin tuh ya. Pak Robi juga walaupun simpatisan di kita, dia suka dikirimin ayat-ayat yang sampai kenyang katanya nih ya. Makanya dia jadi terus bertumbuh Pak Robi ya. Nah, itu harus kita baca. Yang tadinya kebiasaan, akhirnya jadi kesukaan. Nah, kalau udah jadi kesukaan, itu kita melakukan firman Tuhan. Ayat tambahan udah saya catat di Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan begini. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, terus Dan yang tidak layu daunnya. Terus apa saja yang diperbuatnya Kasih. itu yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ketika kita baca firman Tuhan itu bukan asal-asalan. Ketika kita itu menjadi kesukaan, itu berdampak buat kehidupan kita semua. Oleh sebab itu firman Tuhan yang pertama tadi bilang, kita akan berbahagia karena kita akan dikuasai. Salah satunya ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan melihat semua keberhasilan kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada lagu lama sekolah minggu, zamannya siapa ya waktu itu? Lupa ya. Kahana enggak. Ada lagunya gini. Kayak Sunggokong, baca kitab suci. Ingat tak? Tiap hari terus doa tiap hari, doa tiap sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh terus. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Bilang sama sebelahnya kalau mau tumbuh baca kitab suci. Read the Bible every day. Ya. Yang kedua, talk to Jesus every time. Kalau kita terus mau merasakan lapar dan haus, kita harus belajar berbicara dengan Yesus tiap hari. Saudara bicara sama Tuhan Yesus berapa? Tiap hari nggak? Talk to Jesus every time. Berbicara dengan Yesus tiap saat. Ya. Jangan curhatnya hanya di medsos. Gue lagi gak punya duit nih, gue lagi sakit nih, gue lagi sakit hati. Ya, di medsos. Kalau saudara curhatnya di medsos, nanti banyak netizen walaupun saudara bukan artis ya, tetapi banyak orang yang nggak suka juga sama saudara. Gila ya tuh orang katanya curhat di medsos ya, gila tuh orang ternyata jadi bahan gosip juga. Atau saudara pengen terkenal, ada orang yang pengen terkenal ya, aduh nih suami gua nih gitu. Ternyata suaminya gitu ya. Jadi kebincangan banyak orang. Jangan curhat di medsos, curhatnya sama Tuhan. Curhatnya kok ada ketawa-ketawa ya suka curhat di medsos ya. Wah, curhatnya sama Tuhan. Tuhan, gimana soal pekerjaan saya? Gimana soal masa depan saya? Tuhan tolong. Ya, curhatnya sama Tuhan Yesus. Bicara sama Tuhan Yesus setiap saat. Talk to Jesus every time. Setiap saat kita bicara sama Tuhan, itu akan membangun relasi saudara. Ketika saudara berbicara dengan Tuhan tiap saat, itu akan membangun relasi saudara dengan intim dengan Tuhan. Ya, belajar mulai saat ini. Jangan cuma curhatnya sama medsos atau sama teman, sahabat, ya nangis itu. Ke Tuhan, itu yang terbaik. Dan Tuhan tidak hanya mendengarkan, Dia tidak hanya menjadi pendengar yang baik loh. Ketika kita curhat sama Tuhan, Tuhan gimana soal pekerjaan saya nih?
Tuhan bisnis saya kok belum cair-cair nih komisi. Ya, nih gitu ya. Komisi belum cair-cair nih ya. Aduh, ini lagi butuh duit nih. Curhatnya sama Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar sebentar lagi. Tuhan akan berikan solusi. Ya, kalau kita curhat sama teman, paling teman cuma bisa, oh ya kesiannya lu ya, suami lu kayak gitu banget sih, gitu ya. Lu kan padahal kurang apa sih, gitu kan? Lu kok lu gitu sih sampai di sakit hati yang kayak gitu. Udah cari ganti suami yang lain. Kalau teman kan gitu, lu sabar aja, tunggu waktunya 2 tahun lagi. Kalau masih kayak gitu, lu cari suami yang lain. Cantik kok, lu berhak kok untuk mendapatkan yang lebih baik. Ya, tapi kalau curhat sama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan solusi. Bukan hanya nasihat dan pendengar yang baik, tetapi Tuhan akan berikan solusi. Jadi mulai sekarang, talk to Jesus every time. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, bicara sama Yesus setiap saat. Belajar ya, Mulai sekarang kalau ada masalah, ngomong sama Tuhan Yesus. Yesus, aku lagi sakit deh. Aku khawatir sama anakku yang di luar negeri. Aku khawatir sama masa depanku. Tuhan Yesus tolong. Tuhan akan mendengarkan. Dia nggak cuma, oh iya, oke, gue urusin dulu yang lain ya. Tuhan Yesus enggak. Dia maha kuasa, dia maha besar. Dia pasti akan bicara. Kok naik, gaji saya nggak naik ya. Saya harus gimana nih Tuhan? Ngomong sama Tuhan Yesus. Talk to Jesus every time. Dan Tuhan akan memberikan solusi buat kita. Ya, apapun masalah saudara, nggak terbatas. Ya, masalah keluarga, masalah masa depan, sekolah, pekerjaan, apapun dia tahu. Dan dia yang hebat, yang luar biasa, dia akan memberikan jalan keluar buat saudara. Ya, di Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah in the right community. Jadi artinya saudara harus berada di komunitas yang benar. Ya, harus berada di komunitas yang benar. Sehingga saudara akan terus merasakan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kalau saudara tidak ada di komunitas yang benar, maka saudara tidak akan merasakan lapar dan haus akan kebenaran. Ya, saya akan persempit ini di lingkungan GBS. Karena saya gembala saudara, saya nggak bisa ngawasin saudara secara 24 jam. Ya, tetapi saudara harus berada di komunitas ini. Ya, dan saudara harus karena di luar sana saya tidak mencap gereja lain ada yang sesat atau segala macam, enggak. Tetapi banyak di sana, di luar sana ada aliran-aliran yang baru. Ada disebutnya new movement. Ya, itu sesuatu yang baru, yang sepertinya benar tapi salah, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu saya repot kalau ngawasin saudara secara 24 jam. Kalau saudara bergaul di sana, ada di komunitas sana, ya, tidak di luar GBS ini, ini khusus untuk jemaat yang sudah tertanam di GBS Kalvari, ya, itu saya nggak bisa ngawasin. Jadi saudara harus berada di komunitas yang benar. Ya, di sini pun nggak kurang untuk kegiatan kerohanian saudara. Di hari Rebo saya promosiin. Di hari Rebo ada prayer and fasting, doa puasa. Datang saudara ke tempat ini. Ya, dan saudaraku, di dalam doa puasa itu ada kuasa yang besar, sehingga banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa keajaiban Tuhan terjadi. Kesembuhan, pemulihan, datang, saudara, datang. Cuma 1 jam, jam 5 sampai jam 6. Udah gitu dibuatin sama ibu gembala buka puasa bersama. Wah, saya promosi dia. Tapi kemarin saya bilang sama ibu gembala, kalau nanti yang doa udah 20 lebih ya, kita nggak bisa nyediain buka puasa, udah kerepotan ya. Kemarin aja kita bikin namanya resep ada TTB, tahu telur Bali ya, itu kerepotan bikin udah dari telurnya, bikin wah repot. Tapi kalau udah 20 orang lebih ya, mumpung belum 20 orang ya, sudah datang. Jadi ada buka puasa nanti. Nah, tapi kalau udah 20 lebih ya, paling roti lah jadi gorengannya. Wayang, ya kalau sekarang bisa ada namanya ada bihun kerajaan, ada tahu telur Bali. Nah, Pak ini datang ya Pak ya, supaya ngerasain. Ada makanan spesial, ada sup bubur takwa. Nah ini nih menikmati terus ya. Tapi ingat ya, kalau udah 20 lebih, maaf nih, paling roti aja yang 2.000 rupiah. Ya, itu hari Rebo. Hari Kamis ada House of Blessing. Ya. hari Kamis ada House of Blessing. Ya, itu saudara harus hadir.
Saudara bisa bawa teman di situ. Kalau saudara misalnya kaku bawa orang ke gereja, tapi di House of Blessing saudara bisa bawa siapa saja. Mereka boleh mengenal Tuhan, ada games, ada kemudian ada dinner, ada firman Tuhan juga, ada puji-pujian, ada kesaksian, saudara bisa dengar, dan itu kita bisa bertumbuh bersama di sana. Itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya, jangan saudara ada jadwal-jadwal ibadah seperti ini. Males. Ya, jangan kayak gitu saudara. Harus ditumbuhkan. Ini belum pada ikut semua nih. Hari Rabu, hari Kamis belum pada ikut semua. Kecuali yang di luar kota ya. Ini yang di dalam kota ya ikutan. Ya rugi kalau saudara enggak. Terus gratis lagi saudara. Gratis. Ya puji Tuhan. Ya, kemudian di hari Jumat kita ada Calvary Men sama Calvary Woman. Buat yang pria-pria nih, Pak Teddy bilang, Pak, katanya, Pak Teddy sempat ngobrol kemarin, kita segini-segini aja. Iya, makanya kita harus promosi. Datang, yang merasa pria datang. Coba angkat tangan yang pria. Datang hari Jumat. Ya, kecuali saudara bukan pria. Saudara yang bukan pria datang di hari Jumat juga. Ya, Calvary Woman. Siapa yang wanita angkat tangannya? Nah, catat ya Ibu Ketua. Nih, yang wanita coba, yang wanita. Banyak. Yang wanita satu. Yang wanita kok angkat tangan? Kamu wanita apa? Wanita. Nah, yang wanita datang. Ya, yang wanita datang di Calvary Woman. Saudara akan menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Amin. Amin. Kan? Itu yang akan menumbuhkan kita, saudara. Dan yang anak-anak muda datang di Youth Calvary. Itu hari Sabtu. Ya, siapa yang anak muda di sini? Masih muda ya? Datang. Ini pembicaranya nih. Pembicaranya berapi-api. Anak-anak mudanya cuma 5 orang ya. Wah, datang semua yang masih merasa muda. Yang merasa muda siapa? Yang masih muda? Datang ya. Bawa teman supaya mereka juga diselamatkan. Ya. Dan di hari Minggu seperti ini ibadah raya. Wah, itu jangan sampai absen. Ya. Dulu ada anak sekolah minggu di sini. Waktu saya masih ngajar sekolah minggu juga, waktu itu kita belum nikah ya. Terus ada anak sekolah minggu gini, sampai papanya bilang, ada apa sih di gereja GBS? Waktu itu padahal masih di gereja lama. Kalau kebaktian masih beresin kursi, kalau ibadah remaja tuh di kamar, duduknya di ranjang, itu masih tradisional banget. Tapi banyak yang hadir. Terus sampai ada satu orang tuanya belum percaya Tuhan, dia bilang gini, ada apa sih di GBS ini? Setiap kali saya mau ajakin main nih anak-anak, mesti ke gereja dulu Pak. Tapi nurut, karena papahnya tuh sayang sama anaknya. Sampai dia kalau Natal datang melihat, ternyata ada komunitas yang menyenangkan buat anaknya. Jadi kalau dia buat acara, kalau buat mau rekreasi, mau main, dibuat setelah ibadah sekolah minggu. Luar biasa ya. Jadi hari ibadah raya, saudara jangan sampai absen, rugi besar, ya. Dan minggu depan bawa lagi lebih banyak lagi orang datang pada Tuhan Yesus, ya. Nah ini artinya in the right community, saudara ada di komunitas yang benar, dan saudara percaya itu pasti akan membuat saudara bertumbuh menjadi kuat rohani saudara, ya. Puji Tuhan. Dan saudara akan dibentuk ya menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu ketiga hal yang membuat kita bisa merasa lapar dan haus. Yang pertama tadi apa? Read the Bible every day. Yang kedua, talk to Jesus every time. Artinya berdoa sama Tuhan Yesus setiap saat. Kemudian yang ketiga, in the right community. Ada di komunitas yang benar. Puji Tuhan. Saya akan closing statement. Hello GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda bisa hadir, beribadah bersama, and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema bagi kehidupan kita semua. Mari seluruh jemaat GBS Calvary Sukabumi, sebagai pengikut Kristus, kita mau terus berapi-api dalam pelayanan, agar banyak jiwa dimenangkan,
dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita bisa menjadi penopang bagi gereja ini. Lalu, Kamis minggu depan kita ada House of Blessing. Bagi Anda yang mau join, kita akan berangkat bersama-sama ke House of Blessing jam setengah 6 sore. Jangan sampai telat datang ya. Bagi para kaum wanita, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman edisi Family Worship. Yuk berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh dalam penyertaan Tuhan. Calvary Woman akan berangkat ke tempat tujuan jam setengah 4 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu ini kita akan ada Calvary Youth di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi di lantai 1 dan di lantai 2. Dan juga ada Calvary Kids di lantai 3. Tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Minggu ini juga kita ada Holy Communion. Mari kita ikuti perjamuan kudus ini dengan hati yang tertuju pada Tuhan. So, I see you guys there. Memberi adalah bentuk penyembahan kita bagi Tuhan. Pemberian persembahan dan persekutuan untuk Tuhan melalui GBS Calvary Sukabumi. Anda bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau memberikan secara langsung melalui kantor persembahan yang akan dialirkan. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus, kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have a blessed Sunday, everyone. What's on ya, biar kita terus bertambah baik lagi. Amen. Ini adalah salah satu juga yang diusahakan oleh GBS ini ya. Haleluya, tentang Dia, haleluya, suara tentang Dia, haleluya, kepada kehidupan Bapa-Nya. Satu alam ciptaan baru dan hidup dalam keselamatan ada untuk berikan puji Tuhan. Haleluya, mengenai tentang Dia, haleluya, bersorak tentang Dia, haleluya, kepada kehidupan Bapa-Nya. Satu alam ciptaan baru dan hidup dalam keselamatan ada untuk berikan puji Tuhan. Haleluya, menyanyi tentang Dia, haleluya, bersorak tentang Dia, haleluya, kepada kehidupan Bapa-Nya. Satu alam ciptaan baru dan hidup dalam keselamatan ada untuk berikan puji Tuhan. Tak ada guru berikan puji Tuhan. Tak ada guru berikan puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya hati yang tulus Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara merasa terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini? Amin. Saya undang untuk saya percaya setiap keluarga di sini adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan berkati rumah keluargaku. Tuhan berkati.
kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar dan berkuasa, yang selalu memberikan semua kebaikan, damai sejahtera, mujizat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat semua karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi tetap kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang yang datang pada hari ini, Tuhan Yesus yang sakit. Kami percaya Tuhan, sakit apapun juga pada saat ini, yang ibadah onsite dan yang masih dalam online, dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Dan juga yang memiliki banyak masalah, Tuhan akan selesaikan masalah kami, karena kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, Tuhan yang besar. Dan Tuhan, dengan cara Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih Tuhan, terutama untuk keselamatan yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua orang yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup keluargamu, hidup nikahmu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama